sebelumnya kami Komisi 2 kebetulan membidangi dan bermitra dengan pertanian dan perkebunan. Hal yang pertama ingin saya sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan Bapak Kapolres dan dalam laporannya tadi, bahwa Kolaka Timur ini memiliki lahan 1.700 hektar yang dipersiapkan untuk penanaman jagung. Nah, penanaman jagung ini untuk pakan ternak penting untuk kita semua dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden, karena jagung ini adalah bagian daripada ekosistem makan bergizi gratis. Kenapa? Karena jagung ini akan digunakan sebagai pakan ternak. Nah, ternak ini kemudian akan digunakan juga untuk memenuhi menu makan bergizi gratis. Salah satunya itu. Lalu kemudian yang kedua, kita berharap bahwa ada support daripada pemerintah. Kami dari sisi DPR itu mengawal dalam hal kelembagaan politik dan juga persoalan kebijakan, agar supaya program penanaman jagung yang dicanangkan oleh Bapak Kapolres dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Timur bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati itu betul-betul berjalan dengan sukses, sehingga kita bisa nanti melaporkan dan menunjukkan pada saat evaluasi bahwa program penanaman jagung di Kabupaten Kolaka Timur yang diinisiasi dan didukung oleh Bapak Bupati Kolaka dan Wakil Bupati bersama Bapak Kapolres dan pihak TNI itu betul-betul menghasilkan produk atau kemudian hasil yang sangat maksimal. Kenapa harus saya sampaikan seperti itu? Agar supaya program hari ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan sukses, dan tugas kami sebagai wakil rakyat mengawal agar supaya sampai kepada titik kesuksesan tersebut. Oleh karena itu kami juga ingin memberikan atensi bahwa masih banyak kendala-kendala yang harus kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan ketersediaan atau serapan pupuk hibrida, lalu kemudian bagaimana teknologi pasca panen, lalu kemudian bagaimana hasilnya untuk bisa diserap oleh akses pasar ke depannya, lalu terakhir bagaimana program kelembagaan. Nah, ini yang perlu kita harus atensi bersama terkait ini semua, karena masalah kelembagaan ini penting, karena di situ banyak stakeholder yang bergabung untuk mensukseskan program ketahanan pangan di bidang penanaman jagung ini. Inilah fungsi kolaborasi pemerintah bersama dengan dinas-dinas terkait, kemudian juga dengan TNI yang diwakili atau Polres diwakili oleh Babin Kantipmas, karena Bapak Presiden telah membuat satu kebijakan terkait dengan harga jagung yang angkanya atau harganya 5.500. Nah, dengan angka harga 5.500 ini kami berkeyakinan bahwa ini salah satu cara untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat bagi yang ingin menanam jagung untuk kebutuhan pakan ternak. Nah, kemudian yang kedua, pihak Bulog harus betul-betul turun ke lapangan bersama dengan sumber daya yang dia miliki, agar supaya serapan jagung petani ini pada saat mereka panen betul-betul diserap oleh Bulog, kemudian mengisi gudang-gudang mereka. Nanti kemudian untuk kita laporkan bersama bahwa demikian atau sejumlah inilah hasil panen jagung kita di Kabupaten Kolaka Timur yang seluas 1.700 hektar nanti, yang kemudian Bapak Bupati juga telah mengatensi salah satunya mengeluarkan kebijakan agar supaya seluruh kepala desa 117 desa di Kabupaten Kolaka Timur ini mengalokasikan lahan seluas 2 hektar per desa, di mana 2 hektar per desa itu digunakan untuk kemudian menanam jagung oleh masyarakat, sehingga kemudian jumlah 117 kalau dikali dengan 2 hektar itu luar biasa banyaknya. Kedepannya insya Allah kita berkeyakinan dan optimis. Tugas kita juga mendorong pemerintah agar konsisten dengan kebijakan itu, sekaligus tugas kami juga memastikan dan mengawasi agar supaya program Bapak Bupati bersama Pak Wakil yang berkolaborasi dengan Polri bisa berjalan dengan sukses. Jadi itulah tadi saya dengar sendiri unek-unek apa yang disampaikan petani jagung kita, bahwa ketika mereka panen sudah ada contoh kasus pada saat mereka panen beberapa waktu lalu mereka tidak punya saluran untuk terakses dengan Bulog, karena Bulog sudah pemerintah sudah menetapkan harga 5.500 per kilo. Nah, ternyata mereka pada saat selesai panen jualnya ke pasar.
diambil oleh tengkulak, harganya justru turun 5.000. Nah, inilah tugas-tugas kami sebagai wakil rakyat, mendeteksi itu semua sekaligus juga memperjuangkan, mengawal kepada Bulog, sekaligus menyampaikan, mengatensi kepada Bulog karena kendala petani tadi bahwa persoalan yang utama terkait dengan masalah persyaratan, tingkat kebersihan, di mana jagung yang diminta oleh Bulog itu harus bersih betul. Nah, bagaimana kemudian kalau sudah jumlah mereka hasil panennya itu 2 ton, itu butuh waktu untuk mereka menapis dan lain sebagainya. Nah, disinilah fungsi Bulog harus mengambil kebijakan, menurunkan mereka punya persyaratan agar supaya terserap oleh Bulog itu sendiri, terutama jagung-jagung petani yang sudah panen. Lalu kemudian juga tugas Bulog adalah mengidentifikasi di mana tempat-tempat atau wilayah-wilayah petani yang menanam jagung yang sudah mendekati panen agar supaya dikawal bersama Babin Kamtipmas. Nah, kenapa? Karena itu perlu. Karena petani dengan kemampuan sumber daya manusia mereka tidak punya akses untuk berkomunikasi dengan pihak Bulog. Oleh karena itu, maka hari ini kami sudah mendengarkan langsung, kami akan mencarikan solusinya, memanggil Bulog ke Komisi 2 untuk rapat kerja agar supaya bagaimana mencari solusi terkait dengan keluhan petani di mana mereka merasa berat kalau kemudian tingkat persentase atau rendemen jagung yang mereka inginkan sesuai persyaratan Bulog itu begitu berat untuk mereka penuhi. Saya kira ini menjadi atensi, dalam waktu cepat kami akan melaksanakan rapat kerja, mengundang Bulog, kemudian dari pihak dinas terkait yang menangani ini, tanaman pangan dan pertanian, apakah juga kami harus mengundang pihak perkebunan dan hortikultura agar supaya semuanya satu definisi, satu bahasa, agar supaya kemudian program dan kebijakan yang diturunkan semua sinergi dan berkolaborasi.